Assalamualaikum Sobat Iza Muslim yang berbahagia. Tak seorang pun di dunia ini yang tidak diberi cobaan dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cobaan yang paling berat adalah yang dialami oleh para nabi utusan Allah, tidak terkecuali bagi Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah Hauran, Yordania, Syria 1420 hingga 1540 sebelum Masehi. Namun, di tengah mengemban risalah, Nabi Ayyub didera musibah berupa penyakit selama 18 tahun. Tak hanya itu, seluruh kekayaan Nabi Ayyub juga hilang dan anak-anaknya meninggal dunia, serta dijauhi semua orang kecuali istrinya. Meski demikian, Nabiullah Ayyub menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Mufassir Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir menerangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal hamba dan Rasulnya Ayyub alaihissalam dan cobaan yang ditimpakan oleh Allah terhadap dirinya berupa penyakit yang mengenai seluruh tubuhnya, sehingga tiada satu pori-pori pun dari tubuhnya yang selamat dari penyakit tersebut kecuali hanya kalbunya. Dan tiada suatu pun yang tersisa dari harta bendanya untuk dapat dijadikan sebagai penolong dalam masa sakitnya dan musibah yang menimpa dirinya, selain hanya istrinya yang masih tetap mencintainya berkat keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Istrinya itu bekerja pada orang lain sebagai pelayan, dan hasil kerjanya itu ia belanjakan untuk makan dirinya dan suaminya. Istrinya bekerja demikian selama 18 tahun. Sebelum musibah menimpa, Nabi Ayyub hidup dengan harta yang berlimpah, banyak anak, serta memiliki banyak tanah dan bangunan yang luas. Maka semuanya itu dicabut dari tangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasib melemparkannya hidup di tempat pembuangan sampah di kotanya. Semua orang, baik yang tadinya dekat ataupun jauh, tidak mau mendekatinya selain istrinya. Istrinya tidak pernah meninggalkannya pagi dan petang, kecuali bila bekerja pada orang lain, tetapi segera kembali kepadanya dalam waktu yang tidak lama. Suatu ketika, istri Nabi Ayyub alaihissalam sudah kehabisan makanan untuk dimakan ia dan suaminya. Maka ia nekat menjual rambut kepangannya, lalu menukarkannya dengan roti untuk makan Nabi Ayyub. Nabi Ayyub pun marah dan bersumpah bahwa jika Allah memberinya kesembuhan, ia akan memukul istrinya dengan 100 kali dera pukulan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya, Nabi Ayyub berpikir, tidaklah pantas jika istrinya yang telah berjasa memberikan pelayanan dan kasih sayang kepadanya dibalas dengan pukulan. Akhirnya Allah memberikan petunjuk melalui wahyunya yang menganjurkan kepada Ayyub untuk mengambil lidi sebanyak 100 buah yang semuanya dijadikan satu, lalu dipukulkan kepada istrinya sekali pukulan. Dengan demikian berarti Nabi Ayyub telah memenuhi sumpahnya dan tidak melanggarnya serta menunaikan nazarnya itu. Hal ini adalah merupakan jalan keluar dan pemecahan masalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Lalu bagaimana Nabi Ayyub bisa sembuh dari penyakit yang menjijikkan itu? Sebelum kita lanjut, bagi sobat yang merasa video ini bermanfaat, maka jangan sungkan untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya sebagai dukungan kepada channel ini dalam mensiarkan agama Islam. Semoga menjadi amal jariah. Beliau berdoa dengan doa sebagai berikut. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Maka setelah itu Allah yang maha pelimpah rahmat kepada hambanya, Allah memerintahkan Nabi Ayyub untuk menghentakkan kakinya ke bumi. Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surat Shad ayat 42. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyumberkan mata air dari bekas injakan kakinya itu, dan Allah memerintahkan kepadanya agar mandi dengan air dari mata air itu. Maka lenyaplah semua penyakit yang ada pada tubuhnya, dan tubuhnya kembali sehat seperti semula. Lalu Allah memerintahkan kepadanya untuk menginjakkan kaki sekali lagi ke bumi di tempat lain. Maka Allah menyumberkan mata air lainnya dan memerintahkan kepada Ayyub untuk minum dari air tersebut.
Setelah minum air itu, maka lenyaplah semua penyakit yang ada di dalam perutnya dan menjadi sehatlah ia lahir dan batin seperti sedia kala. Saat istrinya tiba di tempat Nabi Ayub, istrinya tidak mengenali Nabi Ayub yang telah kembali sehat tersebut. Ia mencari-cari suaminya, sedangkan Nabi Ayub alaihissalam menghampirinya dalam keadaan telah pulih seperti sedia kala. Ketika menyaksikan kedatangannya, istrinya bertanya, "Semoga Allah memberkatimu. Apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang mengalami cobaan yang tadi ada di sini?" Maka demi Allah yang Maha Kuasa atas segalanya, aku belum pernah melihat lelaki yang lebih mirip dengan suamiku itu di masa ia masih sehat. Nabi Ayub menjawab, "Sesungguhnya aku sendirilah Ayub itu." Suatu ketika Nabi Ayub sedang mandi, berjatuhanlah kepadanya belalang-belalang dari emas. Maka Ayub alaihissalam mengambilnya dan memasukkannya ke dalam pakaiannya. Maka Tuhannya berfirman menyerunya, "Hai Ayub, bukankah aku telah memberimu kecukupan hingga kamu tidak memerlukan apa yang kamu saksikan itu?" Ayub alaihissalam menjawab, "Memang benar, ya Tuhanku, tetapi aku masih belum merasa cukup dengan berkah darimu." Dan kami anugerahi dia yang mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat Shad ayat 43. Melalui ayat ini, Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa Allah menghidupkan kembali anak-anak Nabi Ayub yang telah mati dan menambahkan kepadanya anak-anak yang sejumlah dengan itu berkat kesabarannya, keteguhan hatinya, ketaatannya, rendah dirinya, dan ketenangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.